Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin sebuah tempat itu jadi penting dalam sejarah? Biasanya kan yang kebayang itu ibu kota atau pusat kekuasaan. Tapi hari ini kita mau coba bedah cerita dari tempat yang seringnya kelewat, yaitu Pemalang, sang penghubung yang seolah tak terlihat. Jadi, apa benar sejarah itu cuma ditulis sama para raja di istananya? Kayaknya nggak juga. Nah, di sini kita bakal lihat gimana sebuah daerah yang posisinya kejepit di antara kekuatan-kekuatan besar justru malah nemuin kekuatannya sendiri sebagai, yaitu tadi, sebagai penghubung. Dan ini dia nih intinya. Identitas Pemalang itu bukan sebagai pusat, tapi sebagai sebuah ruang di antara. Di antara laut dan pegunungan, di antara Tegal dan Pekalongan. Geografi yang unik inilah yang seakan-akan udah nulis takdirnya dari dulu. Oke, untuk benar-benar ngerti soal Pemalang, kita harus melihatnya sebagai tanah perantara. Ini bukan cuma soal lokasi di peta loh, tapi soal peran dinamis yang selalu dimainkannya sepanjang sejarah. Konsep kuncinya adalah ruang peralihan. Coba dibayangin, Pemalang itu kayak koridor alami. Disinilah tempat perdagangan dari pesisir ketemu sama hasil bumi dari pedalaman. Pertemuan inilah yang bikin jalur ini selalu hidup dan sibuk. Selain jadi ruang peralihan, ada lagi nih peran lainnya, sebagai daerah penyangga. Artinya, Pemalang ini selalu jadi pendukung vital buat kekuatan-kekuatan besar di sekelilingnya. Entah itu sebagai lumbung pangan atau sebagai benteng pertahanan. Peran sebagai penyangga ini, wah, ini bukan cerita baru. Akarnya tuh dalam banget. Untuk melihatnya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika gema kerajaan-kerajaan kuno masih terdengar di tanah Jawa. Kalau kita lihat sejarah panjangnya, kelihatan banget ada satu pola yang menarik. Dari zaman Medang dan Majapahit, terus pas Islam masuk, sampai di bawah kekuasaan Mataram, benang merahnya tuh sama terus. Pemalang adalah daerah agraris pendukung yang krusial. Penguasanya boleh ganti, kerajaannya boleh beda, tapi perannya tetap sama. Tapi, peran sebagai penyanggah ini bisa berubah jadi beban. Dan itulah yang terjadi ketika kekuasaan asing datang. Mereka membawa tekanan yang bakal menguji ketahanan masyarakat Pemalang sampai ke batasnya. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di bawah Mataram, Pemalang itu bagian dari sistem, ngasih dukungan lewat kepemimpinan lokal. Tapi di bawah Belanda, perannya digeser jadi eksploitasi. Dukungan berubah jadi tekanan. Ini perubahan yang drastis banget buat rakyatnya. Di tengah masa-masa sulit ini, muncullah tokoh-tokoh seperti Raden Tumenggung Aryo Notonegoro. Dia ini seorang pemimpin yang posisinya serba salah, kejepit di antara dua dunia. Dia harus menavigasi kesetiaannya pada tradisi Jawa sambil berhadapan dengan realitas kekuasaan kolonial. Nah, ini yang membawa kita ke inti perlawanan mereka. Perlawanan di Pemalang itu bukan soal pertempuran besar-besaran. Justru, kekuatannya lahir dari keteguhan masyarakat desa dalam mempertahankan hidup mereka di tengah tekanan yang luar biasa. Ketahanan dalam diam. Waktu berjalan, kita masuk ke abad ke-20. Dan di sini peran Pemalang sebagai pendukung kembali bersinar. Tapi kali ini untuk tujuan yang sama sekali baru, yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin nggak ada pertempuran ikonik di sini, tapi jangan salah, kontribusi Pemalang itu vital banget. Desa-desanya jadi pusat logistik dan tempat yang aman buat para pejuang. Tanpa dukungan tanpa henti dari tempat-tempat seperti ini, perjuangan di garis depan itu mustahil bisa berjalan. Lalu, apa warisan dari semua sejarah ini? Gimana identitas sebagai penghubung itu membentuk Pemalang yang kita kenal sekarang? Warisan geografisnya yang unik, dari laut sampai gunung, tercermin jelas di ekonominya yang beragam. Ada pertanian, perikanan, industri kecil, sampai wisata pegunungan. Semuanya hidup berdampingan. Justru keragaman inilah yang jadi sumber ketahanannya sampai hari ini. Pada akhirnya, inilah warisan abadi Pemalang. Dari zaman kerajaan sampai republik, dia mungkin emang nggak pernah jadi pusat perhatian, tapi perannya sebagai pengikat, sebagai penyambung, itu nggak pernah hilang. Dia itu seperti lem yang merekatkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kisah Pemalang ini ngajarin kita untuk melihat lebih dari sekedar pusat-pusat kekuasaan. Dan ini bikin kita jadi mikir, kira-kira ada berapa banyak lagi ya penghubung tak terlihat di luar sana yang diam-diam ikut membangun dunia yang kita tinggali sekarang?